keluarga tak beres, keluarga belum beres, atau keluarga yang tak bisa dibereskan, bukan menjadi tantangan untuk kita tidak aktif dalam kehidupan menggereja. Justru dalam situasi tidak beres, belum beres, tak bisa dibereskan, dengan segala tantangan dan kesulitan, menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sahabat Eudema dimanapun Anda berada, pastor yang satu ini tidak asing lagi bagi kebanyakan dari Anda. Perihal keluarga, latar belakang, dan keterpanggilannya, kita akan mendengar dari Pastor Agus. Sebelum lanjut ke video berikut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Selamat siang, Pastor Agus. Selamat siang, Frater. Mungkin di awal ini Pastor bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Eudema. Banyak sudah mengenal, tetapi mungkin saja ada yang belum mengenal. Jadi bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Eudema semua. Halo sahabat Eudema terkasih, saya Pastor Agustinus Maming MSc, lahir di Ambon 17 Agustus 86 dan ditabiskan 9 April 2016, dan tugas pertama saya ketika menjalani imamat adalah paroki Eudema kita yang kita cintai bersama. Ini adalah pengalaman pertama saya menjalani imamat saya. Sebagai nomis langsung ditugaskan di paroki Eudema. Ya, benar, Frater. Nah, untuk itulah tentu banyak dari sahabat Eudema sudah mengenal Pastor Agus. Ya, semoga begitu. Dan sekarang, ya setelah tugas di paroki Eudema, sekarang tugasnya di mana? Sekarang saya bertugas di Paroki Sega sebagai pastor paroki. Sebagai pastor paroki Sega. Sudah berapa tahun di paroki Sega? Sudah menjalani kurang lebih 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih. Oke. Baik, pastor berbicara tentang pastor dan juga panggilan. Ada hal yang menarik dari sisi keluarga, latar belakang keluarga. Bisa diceritakan kepada sahabat Eudema semua tentang latar belakang keluarga dari Pastor Agus. Ya, sahabat Eudema terkasih, tetap saja panggilan sangat tergantung dari keluarga. Tentu saja Frater punya keluarga, masing-masing dari kita punya keluarga, tapi panggilan sangat tergantung dari keluarga di mana setiap orang berasal. Kebetulan pastor akan membagikan bagaimana situasi keluarga pastor. Bapak pastor, ayah seorang Bugis Muslim. Mama orang Buton, Sulawesi Tenggara, Katolik. Mereka berdua adalah pasangan yang merantau di Ambon dan bertemu di kota Ambon. Oleh karena itu ya kami lahirnya di Ambon. Ya, pantasan dilahirkan di Ambon ya, kendati ya. orang tua dua-duanya Bugis, ya kan? Ya. Tapi lahirnya di Ambon. Oke. Bapak Bugis otomatis seorang Muslim. Ya. Mama Buton, syukurlah ada beberapa kampung yang Katolik. Mama Katolik, dan harus pastor akui keluarga kami keluarga yang secara rumah tangga belum menerima sakramen perkawinan karena memang tidak mungkin untuk diberkati untuk perbedaan agama, dan juga mama sendiri punya latar belakang yang penuh dengan tantangan. Mama meninggalkan kampung kelahirannya karena mama dihamili oleh seorang suami dan ia ditinggalkan, dan ia pergi merantau ke Ambon dan bertemu lagi dengan suami orang, seorang Muslim yang sudah punya istri sah, sehingga mama menjadi istri yang kedua, brother. Dan
mama. Dari mama kami ada 6 bersaudara. Oh, ada 6 bersaudara. Pastor anak 6 yang bersaudara. keberapa? Saya anak ketiga, 3 laki-laki, kemudian turun 3 perempuan, saya anak ketiga. Dan puji Tuhan, kami semua Katolik. Anak-anak semuanya Katolik. Anak semua Katolik. Ya. Oke, ini menarik sahabat Udema. Dari latar belakang keluarga yang bilanglah berbeda agama, kemudian pastor memilih untuk menjalani panggilan yang masuk ke seminari dan menjadi calon imam dan kemudian menjadi imam. Tentu ada tantangannya tersendiri dari pihak keluarga. Bagaimana pertama kali pastor ya katakan kepada keluarga bahwa ingin masuk untuk menjadi seorang imam? Apa tanggapan dari keluarga? Untuk menjalani imamat dan mengawalinya, tentu kita akan mengawali dengan yang namanya bagaimana iman Katolik dulu bertumbuh. Itu frater. Nah, 6 bersaudara dalam kehidupan keluarga kami itu yang Katolik semuanya itu tidak mudah. Bapak Muslim, Mama Katolik. Dan bagaimana Bapak berjuang dengan Muslimnya supaya anaknya bisa semua Muslim. Mama berjuang supaya bagaimana semua bisa Katolik. Saya harus katakan dengan jujur, agama ini memang dari awal sudah menjadi masalah. Kami anak laki-laki tertua ini semua diantar masuk masjid di awalnya. Dan bahkan kami disunat di masjid. Nah, ketika itu Mama tidak tahu. Mama pulang kerja melihat, wah kok ini burung-burungnya sudah pada disunat. Tapi kalau istilah kita sekarang ada itu yang namanya burung gereja. Sekali burung gereja tetap burung gereja gitu. Kena di mana-mana saja. Biar dia masuk ke mana rumah manapun, masuk ke ruko, masuk ke rumah, masuk ke mana-mana, tetap namanya burung gereja Tetap begitu. namanya burung gereja. Ya, jadi istilah sekarang seperti itu. Jadi Mama berjuang kembali membawa kami kepada sakramen permandian. Iya. Dan perjuangannya itu tidak mudah, mereka berkelahi. Bagaimana saya mendengar karena kami juga masih kecil waktu itu. Akhirnya Bapak bertengkar dan Mama dipukul, dibuang ke sungai. Bapak masuk penjara 1 bulan, saya dengar begitu dari orang tua serani saya. Tapi akhirnya mereka dalam situasi konflik begini dengan tantangan seperti ini, akhirnya mereka punya kesepakatan yang sama. Bapak mengungkapkan bahwa oke lah, kalau memang agama saya tidak bisa diikuti oleh anak-anak, biarlah nama saya dipakai sebagai kenangan akan keturunan saya. Nama saya dijadikan Marga. Maming, Agustinus Maming, nama lengkap saya. Maming itu adalah nama Bapak. Dan sampai sekarang sudah punya cucu, Bapak sudah punya cucu. Anak-anak itu diberi Marga Maming. Sebagai kenangan, Bapak mendapat kenangan Marga, Mama mendapat kenangan agama. Seperti itu, frater. Nah, dari sinilah akhirnya lewat pembaptisan ini, lalu saya mulai ikut kegiatan gereja. Nah, susahnya adalah Mama dengan keluarga seperti itu, kami dan keluarga seperti itu juga karena bimbang-bimbang seperti itu dalam ketidakjelasan keberagaman juga, akhirnya hanya sedikit yang masuk gereja. Saya salah satu anak yang masih bisa masuk gereja. Karena orang tua baptis kami cukup baik dan saya bisa ikut gereja. Dan di Ambon saya mengikuti gereja katedral. Saya anak sekami paroki katedral Ambon. Dan saya aktif mengikuti itu. Saya harus setiap hari itu harus jalan kaki, frater, dari rumah. Berapa jam? Setiap hari Minggu. Itu 1,5 jam harus jalan kaki. Itu kalau orang tahu kota Ambon, saya harus ada di Batu Merah Dalam, Kepala Air, rukun yang paling jauh dari paroki katedral. Namanya rukun atau wilayah rohani atau wilayah atau lingkungan. Saya harus jalan 1,5 jam itu setiap hari Minggu. Hanya untuk ikut sekolah Minggu. Menarik. Kemudian saya setelah ikut sekolah Minggu, saya suka yang namanya kelompok PPA, frater. Dulu saya suka lihat pastor. Dulu pastor itu sering jemput kami ikut sekolah Minggu. Ada masa di mana kami dijemput, kadang tidak. Kalau gitu saya harus jalan kaki. Dan pastornya sering memberi kami gula-gula waktu itu. Permen. Iya, permen. Kamu bilang gula-gula. Jangan bilang begitu. Ya, dikasih permen. Ya. Oh, pastor itu baik. Ya. Kesan saya sebagai anak, pastor itu sangat baik. Akrab sama anak-anak.
Nah, saya mulai bergabung di kelompok putra-putri altar. Karena itu kelompok mulai melayani di altar ini. ya, kelompok pilihan. Saya mau bukan hanya dekat dengan pastor, tapi saya mau dekat lagi dengan altar, bantu pastor. Pastor itu seperti raja itu, dilayani di altar gitu kan. Pengen seperti itu. Oke. Saya ikut seleksi, kalau seleksi PPA itu putra-putri altar itu seleksi memang. Karena dia dibedakan antara sekami, remaja Katolik, dan PPA. PPA itu diseleksi antara anak-anak sekami dan remaja Katolik. Lolos seleksi baru bisa masuk ke putra-putri altar. Nah, senang. Nah, dari situ saya sudah bisa dekat dengan imam. Awalnya kenal, sekarang dekat dalam pelayanan. Nah, saya memilih menjadi seorang imam sejak awal masuk seminari menengah itu bukan karena coba-coba. Ya. Masa SD yang saya jalani di Ambon itu kan mengikuti PPA, ikut sekami. SMP saya pindah di kampung mama. Nah, di kampung mama saya tinggal sama keluarga hanya 6 bulan. 2 bulan setengahnya, 2 tahun setengahnya, 2 tahun 6 bulan saya itu tinggal di pastoran. Dengan pastor di pastorannya? Iya, dengan pastor di pastoran, dan bahkan itu dengan 2 pastor yang berbeda masa jabatannya. Sehingga dari situ saya bukan hanya tahu tentang imamat, tentang kehidupan seorang imam, tapi saya mengalami secara nyata bagaimana hidup menjadi seorang imam di pastoran dan dalam pelayanan. Nah, sejak itulah, karena di akhir SMP itu saya sudah mengetahui cara kerja imam, bagaimana saya mendapat tawaran untuk masuk seminari oleh pastor. Dan puji Tuhan, ya akhirnya saya bisa masuk seminari, lulus seleksi, dan menjalani masa seminari. Dan bahkan waktu setelah 4 tahun saya sekolah seminari menengah di Petrus Claver Makassar, kan masih bisa milih nih, udah tamat seminari nih, tamat seminari menengah, tamat SMA nih, mau pilih mana? Nah, waktu itu kebetulan saya punya donatur mengatakan begini, kamu tinggal pilihlah kampus yang terbaik, saya akan membiayai, atau pilihlah menjadi calon imam. Nah, saya waktu itu memilih menjadi calon imam, padahal dulu sebenarnya saya punya cita-cita mau masuk sekolah tinggi akuntansi negeri. Nah, STAN itu top waktu itu. Sekarang juga bagus, gajinya bagus. Tapi saya memilih untuk menjadi seorang calon imam dan bersyukur bisa jalan sampai dengan sekarang ini. Lalu pertama kali ya katakan ke keluarga bahwa ingin menjadi calon imam, apa reaksi? Nah, lebih dari bapak dan keluarga bapak. Betul, kebetulan waktu itu kerusuhan di tahun 98 di Ambon. Kerusuhan Ambon itu ya. Nah, bapak akhirnya pergi ke kampung mama. Dan waktu itu saya sempat mengungkapkan bahwa bapak mama bolehkah saya ikut masuk seminari? Dan bersyukur bahwa bapak mengizinkan, mama juga mengizinkan. Cuman mama bilang begini, nanti kalau kamu jadi pastor, kami dua ini kan berbeda, bagaimana bisa masuk gereja sama-sama? Nah, tapi saya beritahu mama itu kan masih panjang, belum juga, masih jauh lah gitu ya. Udah, intinya diberi izin dan bapak dan mama mendukung untuk itu. Mendukung untuk menjalani panggilannya. Ya. Lalu sejauh ini dari keluarga sendiri apakah memang masih mendukung saat itu, tadi kan awal saat mau menjadi calon imam, sekarang sebagai imam, apakah keluarga masih tetap support? Keluarga bapak yang ya notabene muslim masih tetap support, dan bagaimana relasi pastor dengan mereka sampai saat ini? Relasi keluarga saya dengan keluarga kami yang pihak bapak ini memang cukup ada tantangan. Saya harus katakan dengan jujur bahwa ketika bapak memilih istri kedua yang Katolik, lalu bapak ini secara relasi dengan keluarganya kurang lah dalam artian. Tapi waktu itu saya masih ingat, saya masih kenal tante-tante saya, om-om saya, dan waktu lebaran kami masih pergi lebaran, atau lebaran haji juga kami masih pergi, hari raya haji pergi kumpul sama keluarga. Tapi mengingat waktu kerusuhan kami mulai terpencar-pencar.
dan sudah kurang komunikasi. Tapi tentu saja mereka tahu bahwa mereka punya keluarga bapak, tahu bahwa mereka punya keluarga ada yang jadi pastor, seperti itu. Ya kalau dari mama sih otomatis pasti mendukung. Ya. Iya. Baik. Lalu bagaimana pastor punya relasi dengan keluarga hingga saat ini? Menjalani imamat dan dalam komunikasi dan keluarga itu mesti tetap terjalin. Kita gimana ya? Memang masuk imamat itu kita meninggalkan keluarga dalam arti tertentu, meninggalkan relasi dan keluarga, tapi tetap keluarga tetap adalah menjadi sandaran utama ketika kita menjalani panggilan. Ya, Frater akan merasakan lah siapa sih orang paling pertama ketika kita senang, siapa sih orang paling pertama ketika kita mengalami tantangan dalam kehidupan membiara imamat. Pasti kita akan cari bapak, cari mama, cari keluarga terdekat lah yang bisa kita ajak cerita, seperti itu. Saya ingin menekankan hal ini untuk sahabat Eudema. Setiap keluarga punya tantangan dan kesulitan. Setiap keluarga punya jatuh bangun. Dan jatuh bangun keluarga saya itu sungguh nyata. Saya coba bagikan. Pertama, mama saya itu dikatakan dia adalah mengalami kecelakaan dalam arti tertentu. Yang kata lain ya, dia diamili oleh seorang suami orang, dia ditinggalkan, dia harus merantau ke kota lain, ketemu di kota Ambon, dapat juga suami orang. Tapi kehidupan keluarga dan hidupnya sendiri mesti berjalan. Itu tentunya pengalaman luka itu ya? Ya, tantangan. Dan bahkan dari keluarga seperti ini lahirlah 6 bersaudara dengan agama, dengan tantangan kehidupan beragama, dengan tantangan kehidupan relasi suami istri. Tapi akhirnya mama itu punya cita-cita bahwa dengan perjalanan keluarga seperti ini, dengan menjalani keluarga seperti ini yang tidak diberkati, suatu saat saya mesti diberkati dalam perkawinan Katolik. Jadi itu impian terbesar dari mama itu? Mama saya mau dikatakan sekolah tidak tamat SD, dengan background yang tidak begitu baik juga dalam kehidupan keluarga dan gereja. Tapi sebagai seorang perempuan, seorang pribadi memiliki cita-cita bahwa suatu ketika saya mesti menerima sakramen perkawinan. Apakah cita-cita itu sudah terwujud? Dan itu cita-cita terwujud, sungguh terwujud. Dan itu terwujud ketika saya sudah mau tabisan imamat. Nah, ketika saya sudah mau tabisan imamat, waktu itu saya sudah diakon, mau diakon, mama itu telepon saya. Gus, bisa enggak saya nikah? Lalu saya katakan, mama kan, wah, mama menikah lucu gitu jadinya. Mama menikah, udah nenek-nenek, ceritanya gitu. Tapi waktu itu pasti pastor terkejut lah. Iya, terkejut kan, kami ini kan sudah besar-besar nih, anaknya kan 6 orang sudah besar-besar. Mama menikah, ya memang kemarin itu bapak udah meninggal. Bapak meninggal waktu saya masih novisiat. Waktu saya masuk novisiat, awal novisiat bapak meninggal, sehingga mama sendiri. Tapi cita-citanya untuk tetap nikah itu masih ada. Dan itu waktu saya mau diakon, dia ngomong, bolehkah saya nikah? Saya sudah izin semua saudaramu, tapi tidak ada yang setuju. Ya siapa yang mau setuju, gigi aja sudah tidak punya, kerja aja tidak bisa lagi. Tapi dia bilang, saya mau nikah. Saya mau nikah. Dan saya mau menghadiri tabisan diakonmu dengan dalam posisi saya sudah disahkan dalam sakramen perkawinan. Wah. Dan memang sungguh, akhirnya mama bilang, gini, kamu kan sudah tahu perkawinan saya sebelumnya begini. Bolehkah mama menguduskan, menyucikan mama punya hidup dengan menerima sakramen perkawinan? Begitu kata mama. Kalau sudah orang tua bilang begitu, apalagi kita mau bilang, apalagi yang mau kita katakan. Dan memang sungguh akhirnya mereka menikah. Mereka menikah dan mama bisa menghadiri tabisan diakon saya dalam posisi dia sudah nikah sah. Dia nikah sah, kemudian saya tabisan juga dia menemani dalam posisi sudah nikah sah. Dan setelah tabisan, mama dan bapak baru ini yang sudah nikah saya ini, lalu setahun kemudian mereka meninggal ditabrak mengalami kecelakaan lalu lintas. Mereka tabrakan dengan motor lalu
meninggal di tempat, berpasangan dalam posisi meninggal di tempat, mereka berdua di tempat meninggal berpasangan berdua, hidupnya berakhir dalam posisi sudah menerima sakramen perkawinan. Jadi saya sudah diantar dalam imamat saya, dan mama saya pun semoga bahagia di surga sudah menerima sakramen perkawinan. Jadi yang mau saya katakan bahwa tantangan keluarga itu pada waktunya akan indah pada waktunya, dan keluarga yang punya banyak masalah, punya banyak tantangan, bukan berarti keluarga yang tidak bisa menyuburkan panggilan. Bukan berarti tidak bisa menyuburkan panggilan. Justru keluarga-keluarga yang punya tantangan dan kesulitan menjadi pengalaman nyata bagi seseorang yang panggilannya tumbuh. Dari situ kita sebagai calon imam mengenal memang, oh ini situasi nyata keluarga yang penuh dengan tantangan. Tuhan mau memanggil siapa untuk mau ikuti dia, tidak tergantung tempat mana, tidak tergantung lahan subur atau tidak. Bahkan dari keluarga yang bilanglah mengalami tantangan terbesar pun bisa muncul panggilan. Bisa. Apa yang kita pikirkan bisa jadi cara Tuhan punya cara tersendiri untuk memanggil kita masing-masing, frater. Tuhan memanggil kamu dengan caramu sendiri, dengan juga memanggil saya dengan caranya sendiri, frater. Baik, sahabat Eudema semua, Pastor Agus terima kasih banyak untuk kesempatan bisa berbagi dengan para sahabat Eudema semuanya. Mungkin di akhir ini Pastor bisa memberikan pesan-pesan kepada para sahabat Eudema semua. Saya sering berkata kepada umat bahwa tantangan dalam kehidupan keluarga, atau kita dalam posisi yang namanya keluarga tak beres, keluarga belum beres, atau keluarga yang tak bisa dibereskan, bukan menjadi tantangan untuk kita tidak aktif dalam kehidupan menggereja. Justru dalam situasi tidak beres, belum beres, tak bisa dibereskan, dengan segala tantangan dan kesulitan, menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan justru dalam situasi-situasi seperti inilah panggilan imamat itu bisa tumbuh, dan pengalaman imamat yang dikaitkan dengan keluarga itu menjadi sungguh-sungguh nyata, sehingga seorang imam akan sangat mengetahui situasi, kondisi, tantangan dan kesulitan kehidupan berkeluarga. Dengan demikian pilihannya menjadi seorang imam atau memiliki kehidupan berkeluarga menjadi sungguh-sungguh tajam, jelas, dan sehingga semoga dia bahagia dengan pilihan, entah pilihan imamat atau pilihan berkeluarga, karena situasi sungguh menjadi nyata, menjadi pengalaman pribadi. Oke. Baik, Pastor Agus, terima kasih untuk kesempatan bisa berbagi dengan sahabat Eudema semuanya. Semoga para sahabat Eudema bisa menimba inspirasi-inspirasi yang sangat bermakna, yang sangat dalam dari apa yang dibagikan oleh Pastor Agus. Sekali lagi terima kasih Pastor Agus, terima kasih kepada sahabat Eudema semuanya. Thank you.